Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Tetap semangat ya belajar hari ini. Selalu jaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hari ini Ustadzah sedang ada di tenda. Ustadzah sedang camping. Nah, biasanya kegiatan camping ini selalu berkaitan dengan api unggun. Pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan api unggun. Apa itu? Yuk kita pelajari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahhil wa yassir ma ta'assar. Amin. Nah, setelah berdoa sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, yuk kita bunyikan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita lebih jauh belajar hari ini, kalian bisa membuka modul pelajar kalian halaman 49 dan 50. Few moments later. Nah, di sana terdapat gambar ban sepeda yang kempes karena lama tidak digunakan. Ban yang kempes tersebut karena lama tidak digunakan terjadi karena mengalami penyusutan. Mengapa demikian? Apa itu penyusutan? Yuk kita pelajari. Kalor yang dimanfaatkan dapat mempengaruhi wujud benda. Kalor menyebabkan penyusutan dan pemuaian. Pemuaian merupakan perubahan benda oleh kalor yang menyebabkan pertambahan ukuran dan volume benda. Sedangkan penyusutan yaitu perubahan benda karena menurunnya suhu yang menyebabkan penyusutan atau berkurangnya ukuran dan volume benda. Benda yang memuai ketika dipanaskan akan menyusut kembali ketika benda tersebut menjadi dingin. Pemuaian dan penyusutan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Lihat yuk. Contoh yang pertama adalah pemasangan rel kereta. Pada siang hari, rel kereta akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Pada malam hari, rel kereta api akan menyusut karena suhu yang dingin. Maka dari itu, rel diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar pada siang rel tidak melengkung saat memuai dan lurus saat menyusut. Perhatikan gambar berikut. Contoh yang kedua adalah ban kendaraan. Ban kendaraan berisi gas. Ketika cuaca panas, ban akan memuai dan meletus.
pada malam hari akan menyusut. Karena itu, tekanan udara ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes saat menyusut. Contoh yang ketiga adalah kabel listrik. Kabel listrik dipasang kendur. Kira-kira kamu tahu tidak apa tujuannya? Kabel listrik dipasang kendur agar tidak putus ketika malam hari. Karena kabel akan menyusut atau memendek karena udara malam yang dingin. Kalor berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah agar tercapai keseimbangan suhu. Cara kalor berpindah ada 3. Yang pertama yaitu konveksi, yang kedua konduksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Sedangkan konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantaranya. Dan radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Masih bingung ya? Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Yuk kita lihat contoh-contoh berikut ini. Sudah paham kan apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, sekarang kalian bisa membuka buku pelajar kalian halaman 52 tentang tugas proyekku. Di sana ada sebuah praktikum. Yang harus kalian persiapkan dalam praktikum ini adalah air panas, gelas, dan sendok aluminium. Kita coba ya. Yang pertama kita lakukan adalah biarkan gelas ini kosong. Kemudian masukkan sendok. Rasakan terjadi apa. 12 seconds later. Kemudian kita beri gelas ini dengan air panas. Nah, kita tunggu apa yang terjadi dengan sendok ini. Bagaimana rasanya jika lama-kelamaan kita pegang? Sudah tahu kan bagaimana rasanya sendok aluminium yang kalian celupkan lama di dalam gelas yang berisi air panas? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang sudah disediakan, kemudian simpulkan perubahan wujud apa yang terjadi pada percobaan yang telah kita lakukan. Seru juga ya belajar hari ini. Bagaimana? Masih semangat kan? Sekarang coba kalian lihat. Di tangan Ustadzah sekarang ada sendok dan gelas yang sudah kita gunakan untuk praktikum tadi. Ketika Ustadzah aduk-adukkan gini, terdengar bunyi yang kurang beraturan. Jika Ustadzah ketukkan begini, maka akan terdengar bunyi yang beraturan. Nah, bunyi yang beraturan tersebut dinamakan dengan nada.
Dalam teori musik, setiap nada memiliki tangga nada atau tala yang tertentu menurut jarak relatif tinggi nada tersebut. Nah, apa itu tangga nada sendiri? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat. Antara nada-nada yang bertingkat terdapat jarak tertentu. Jarak inilah yang menentukan kemungkinan variasi nada dan jenis tangga nadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan lagu-lagu di rumah, di mobil, di jalan, atau dimanapun tempatnya. Kita tak asing lagi dengan lagu. Bagaimana lagu tersebut agar enak didengar? Nah, selain tangga nada, agar membentuk suatu lagu yang enak didengar, juga terdapat tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya sebuah lagu. Selain itu, juga terdapat syair. Syair yaitu kumpulan kata-kata indah sehingga makna dari lagu tersebut bisa kita terima. Ritme atau irama, tanda kunci atau garis para nada yang digunakan untuk menunjukkan letak titik nada. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang pemuaian, penyusutan, perpindahan kalor yang meliputi konveksi, konduksi, dan radiasi, nada, dan tangga nada. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat kan untuk belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan dengan meminum multivitamin, menggunakan masker, dan di rumah aja. Assalamualaikum.